Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang keempat dengan tema dosa dalam jemaat. Kami terus mengingatkan, mari mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Haliwongso, ditemani oleh Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan kembali menolong dalam pendalaman Alkitab kita pada episode ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, kami bersyukur berterima kasih oleh karena kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Sekarang ini kami mau belajar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, tuntun kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seperti biasa ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. 1 Korintus 5 ayat 1-13. Paulus menegur keras dosa percabulan yang dibiarkan dalam jemaat, dan gereja dipanggil untuk menegakkan disiplin rohani, menjaga kekudusan, dan membedakan diri dari cara hidup dunia dengan tujuan membawa pelaku dosa kepada pertobatan. 2 Korintus 2 ayat 5-10. Setelah pelaku bertobat, Paulus meminta jemaat untuk mengampuni, menghibur, dan memulihkan agar ia tidak tenggelam dalam kesedihan. Disiplin gereja harus selalu disertai kasih dan pemulihan. 1 Korintus 6 ayat 1-13. Paulus melarang orang percaya menyelesaikan perselisihan di pengadilan dunia dan mengingatkan bahwa tubuh orang percaya bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 1-8. Kehendak Allah adalah pengudusan umatnya. Jadi orang percaya harus menjauhi percabulan, hidup dalam kekudusan, dan mengendalikan hawa nafsu, juga menghormati sesama. 1 Korintus 6 ayat 19-7 ayat 9. Tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus yang telah ditebus, harganya mahal sehingga harus digunakan untuk memuliakan Allah. Selanjutnya mari kita lihat pengertian judul dosa dalam jemaat. Yang pertama, apa itu dosa? Menurut Alkitab, dosa adalah pemberontakan terhadap kehendak Allah, yaitu ketika manusia memilih hidup bertentangan dengan standar kekudusannya, baik itu melalui pikiran kita, perkataan maupun juga perbuatan. Nah, dalam pelajaran pekan ini, Paulus menunjukkan bahwa dosa bukan hanya tindakan yang salah, tetapi juga gagal hidup sesuai dengan identitas kita sebagai milik Kristus. Paulus berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya apa? Orang percaya telah ditebus oleh darah Kristus sehingga hidupnya harus mencerminkan karakter Kristus. Bukankah jemaat ini disebut orang kudus, tetapi mengapa masih ada dosa? Ya, Alkitab menyebut jemaat sebagai orang-orang kudus, tetapi istilah itu berarti orang yang dipanggil dan dipisahkan bagi Allah, bukan berarti sudah sempurna tanpa dosa. Orang percaya masih hidup di dunia yang berdosa dan masih bergumul melawan tabiat lama. Di Korintus, jemaat ini sudah menerima Injil, tapi mereka masih dipengaruhi budaya kota yang sangat kuat, penuh percabulan, penyembahan berhala, nilai moral yang longgar, lalu kemudian kebiasaan-kebiasaan duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Akibatnya, sebagian anggota gereja membawa pola hidup lama masuk ke dalam gereja. Pelajaran ini menegaskan bahwa perpecahan itu membuka pintu bagi kemerosotan moral. Karena itu, gereja tetap membutuhkan pertobatan dan pembaruan setiap hari. Dosa-dosa apa saja yang merusak jemaat Kristen? Berdasarkan 1 Korintus 5 sampai pasal 7, Paulus menyoroti ada beberapa dosa yang menghancurkan kehidupan gereja.
Yang pertama adalah percabulan atau sexual immorality. Dan ini menjadi masalah terbesar di Korintus. Bahkan terjadi hubungan yang tidak pantas dengan istri ayahnya sendiri kalau kita baca. Paulus menegaskan bahwa dosa seksual bukan sekedar urusan pribadi, tetapi ini mencemarkan tubuh Kristus. Yang kedua adalah sikap toleransi terhadap dosa. Yang lebih serius daripada dosanya adalah sikap jemaat. Mereka tidak berduka cita, bahkan membiarkan dosa itu berlangsung. Yang ketiga, perselisihan dan saling menggugat. Sesama anggota jemaat saling membawa perkara ke pengadilan umum. Ini ada di 1 Korintus 6. Yang keempat, penyalahgunaan kebebasan Kristen. Sebagian anggota jemaat berkata, segala sesuatu itu halal bagi saya. Nah, Paulus menjawab bahwa tidak semua yang berguna dan orang percaya tidak boleh diperbudak oleh apapun. 1 Korintus 6 ayat 12. Lalu yang kelima, penyalahgunaan seksualitas. Paulus mengajarkan bahwa hubungan seksual adalah karunia Allah yang hanya benar di dalam kerangka pernikahan. Lalu kemudian adalah kesombongan rohani. Mereka merasa rohani mereka itu yang terbaik. Mereka mengabaikan dosa yang nyata, tetapi kesombongan ini membuat mereka kehilangan kemampuan untuk menilai keadaan mereka secara rohani. Bagaimana jemaat Kristen harus merespon dosa yang terdapat di antara jemaat Kristen itu sendiri? Dalam pelajaran pekan ini menunjukkan bahwa ada beberapa respon gereja. Harus seimbang antara kekudusan tetapi juga kasih. Harus kasih tapi juga harus menghormati kekudusan Allah. Yang pertama, tidak mengabaikan dosa. Kasih bukan berarti membiarkan dosa. Yang kedua, menegakkan disiplin gereja. Dalam kasus yang sangat serius dan tidak disertai pertobatan yang sungguh-sungguh, Paulus meminta jemaat mengambil tindakan disiplin. 1 Korintus 5. Tapi kita harus ingat, tujuannya bukan menghukum, tetapi menyadarkan pelaku, menjaga kekudusan gereja, membawa orang itu untuk kembali kepada Kristus. Yang ketiga, mengampuni ketika ada pertobatan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 5-10, Paulus meminta jemaat untuk menerima kembali orang yang telah bertobat. Ini menunjukkan bahwa disiplin itu bukan tujuan akhir. Pemulihan adalah tujuan utamanya. Jadi, gereja harus mampu menyeimbangkan antara kebenaran dan juga kasih. Lalu yang keempat, menyelesaikan konflik secara rohani. Paulus menolak kebiasaan membawa perselisihan antar anggota ke pengadilan dunia. Konflik seharusnya diselesaikan dengan hikmat, dengan dialog berdasarkan firman Tuhan dan terjadi rekonsiliasi. Dan yang kelima, kita harus mengingat identitas kita sebagai bait Roh Kudus. Cara paling efektif untuk melawan dosa adalah menyadari identitas kita. Karena tubuh kita milik Kristus, maka seluruh hidup kita harus memuliakan Allah. Ellen White dalam Our Father Cares halaman 286 mengatakan tentang betapa pentingnya menjaga kekudusan tubuh. Dia katakan, Allah menciptakan manusia demi kemuliaannya. Ia tidak akan dan tidak dapat mentoleransi adanya dosa di dalam kerajaannya. Jika di dalam gereja terdapat orang-orang yang dengan sengaja berbuat dosa terhadap Allah, segala cara yang mungkin harus digunakan untuk membawa mereka kepada pertobatan. Jika hal ini tidak dilakukan, nama Allah akan dinodai. Ia terlalu suci untuk memandang kejahatan dengan kasih sayang. Dosa Adam akan dianggap oleh gereja-gereja saat ini sebagai kesalahan yang sederhana, yang harus segera diampuni dan tidak dipikirkan lagi. Namun, standar Allah tinggi dan firman-Nya tidak berubah. Dan segala perbuatan egois serta serakah merupakan kekejian di matanya. Hati orang-orang percaya perlu dimurnikan, dikuduskan, disempurnakan, dan dimuliakan. Baik, terima kasih pendeta. Kita masuk pada ayat hafalan 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita lihat konteks dan latar belakang dari ayat ini. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, kota yang sangat besar, kota sekuler, kota yang mengagungkan kepuasan tubuh dan penuh dengan penyembahan berhala dan kebejatan seksual. Nah, ada persoalan yang terjadi di sana, yaitu ada percabulan dan juga ada salah paham tentang kebebasan. Ayat 19-20 adalah penutup dari pembahasan Paulus tentang percabulan. Dan sebagian anggota jemaat memakai slogan, segala sesuatu halal bagiku. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 12. Mereka katakan ini untuk membenarkan dosa seksual mereka. Mereka berpikir bahwa tubuh hanyalah soal jasmani dan tidak berkaitan dengan iman. Dan oleh karena itu Paulus memberikan koreksi bahwa tubuh justru sangat berkaitan dengan iman. Paulus membalikkan cara berpikir yang ada pada saat itu, dan Paulus memberitahukan bahwa tubuh bukan urusan yang netral atau tidak penting. Tubuh itu adalah milik Tuhan, tempat kediaman Roh Kudus, dan itu adalah sarana untuk memuliakan Allah. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan dengan tubuh itu memiliki nilai rohani yang serius. Nah, ada dasar teologis di sini, yaitu tentang penebusan melalui salib. Di sini Paulus memberikan argumen yang tidak berhenti pada aturan moral, tetapi juga berakar pada karya penyelamatan Kristus. Di sana Paulus menggunakan kata, Anda telah dibeli oleh Kristus. Jadi tubuh Anda bukan milik Anda, tetapi itu adalah milik Allah, bukan milik sendiri. Nah, sehubungan dengan ini, Testimonies for the Church jilid 6 halaman 369 mengatakan bahwa tubuh kita adalah milik Kristus yang telah dibelinya dan kita tidak bebas berbuat sesuka hati atasnya. Nah, mari kita lihat pengertian ayat ini. Apa yang dimaksudkan dengan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan juga apa pengertian dari tubuhmu bukan dirimu sendiri, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, mari kita lihat pengertian tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, tubuhmu adalah bait Roh Kudus ini dapat kita pahami dalam 3 hal. Yang pertama, bait di sini berarti tempat kediaman Allah. Di zaman dulu, Allah itu hadir secara khusus di bait suci Yerusalem. Dan sekarang, Roh Kudus itu langsung tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Jadi tubuh ini adalah menjadi rumah bagi Allah. Kemudian yang kedua, tubuh ini adalah sesuatu yang kudus. Sebagaimana Roh Kudus atau sebagaimana bait suci itu tidak boleh dinajiskan, demikian juga tubuh tidak boleh dinajiskan dengan percabulan, kemabukan, atau juga kebiasaan-kebiasaan yang merusak. Kemudian yang ketiga, tubuh ini punya tujuan rohani, bukan hanya jasmani. Tubuh bukan alat untuk kesenangan, melainkan sarana kudus untuk memuliakan Allah. Kemudian frase selanjutnya adalah kamu bukan milikmu sendiri. Ada 3 pengertian untuk frasa ini. Yang pertama, ini berarti bahwa kita bukan pemilik, melainkan kita adalah penata layanan. Tubuh dan hidup kita ini adalah milik Allah dan kita hanya dipercayakan untuk mengelolanya dengan setia. Kemudian yang kedua, di sini kita melihat bahwa kebebasan Kristen bukanlah bebas berbuat apa saja. Kita dibebaskan dari kuasa dosa, dan justru dengan bebasnya kita dari kuasa dosa ini, kita bebas melayani Allah, bukan untuk bebas memuaskan hawa nafsu tanpa batas. Dan pengertian yang berikut adalah bagaimana cara kita, entah cara makan, cara bekerja, cara beristirahat, dan cara memperlakukan tubuh itu harus memiliki tujuan. Apakah kita melakukan ini untuk memuliakan Allah atau tidak? Dan kemudian frase yang berikutnya adalah kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ada 3 pengertian. Yang pertama di sini Paulus menggambarkan suasana pasar budak pada masa itu. Di dunia Romawi, budak itu dibeli dengan harga tertentu. Dan di sini Paulus memakai gambaran ini untuk kita yang telah dibeli keluar dari perbudakan dosa. Kemudian yang kedua,
Di dalam transaksi ini harganya itu bukanlah emas atau perak, melainkan darah Yesus sendiri. Yang membayar penebusan kita adalah penderitaan dan kematian anak Allah di salib. Dan ini adalah harga yang paling mahal. Dan yang berikut, karena kita telah dibeli dengan harga yang sedemikian mahal, maka hidup kita bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Dia yang telah menebus kita. Testimonies for the Church jilid 2 halaman 354 mengatakan, kita bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu penderitaan dan kematian anak Allah. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan kesenjangan antara iman dan praktik. Apa latar belakang topik ini dan apa yang dimaksud dengan kesenjangan antara iman dan praktik? Latar belakang topik kesenjangan iman dan praktik adalah 1 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi ada percabulan terjadi di dalam jemaat Korintus yang dilakukan oleh seorang pria di mana ia hidup dengan istri ayahnya. Dalam hal ini bukan ibu kandungnya, tetapi menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 689, istri lain dari ayahnya atau ibu tirinya sendiri. Hal ini adalah suatu hal yang sangat buruk, bahkan suatu kejahatan yang dipandang menjijikan di antara orang-orang kafir. Imamat 18 ayat 6-8 melarang keras hal ini terjadi dengan konsekuensi hukuman mati. Imamat 20 ayat 11 katakan, bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Percabulan yang menjijikan inilah yang terjadi di dalam tubuh orang percaya yang ada di Korintus. Nah, dosa percabulan yang menjijikan ini menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 688 sampai 689 memang adalah sebuah fakta yang betul-betul terjadi dan telah menjadi suatu rahasia umum di kalangan orang-orang percaya di Korintus, dan yang memperparahnya adalah penerimaan serta sikap toleransi terhadap dosa itu dan pelanggarnya di dalam jemaat itu sendiri. Hal ini menurut Paulus sudah sepatutnya dikecam keras serta menuntut tindakan segera dan tegas. Dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat yang kedua, sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Inilah yang dimaksud dengan kesenjangan antara iman dan praktek yang terjadi di jemaat Korintus. Dikatakan dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 689 bahwa para anggota gereja justru merasa puas diri, bangga dengan status rohani mereka, gantinya menundukkan kepala karena malu bahwa kejahatan sebesar itu telah terjadi di tengah-tengah mereka. Mereka dipenuhi dengan kesombongan rohani meskipun hal yang sangat menjijikan itu terjadi di dalam tubuh gereja mereka sendiri. Seharusnya mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi tersebut. Jadi kesenjangan antar iman dan praktek terlihat ketika seseorang atau sebuah jemaat mengaku sebagai orang percaya, beriman kepada Kristus dan memiliki kebenaran, namun praktek kehidupan yang dinyatakan bertentangan dengan iman dan kebenaran yang mereka akui tersebut. Orang-orang percaya di Korintus membiarkan dosa skandal seksual itu tetap berada di tengah-tengah mereka, juga mentolerir pelakunya tanpa ada upaya mendisiplin atau mengoreksi pelanggaran mereka. Masalah utamanya sebenarnya bukan pada dosa percabulan itu sendiri, tetapi pada gereja yang tetap merasa baik-baik saja walaupun ada dosa yang sangat menjijikan di antara mereka. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa dosa percabulan yang menjijikan itu dan pelanggarnya dibiarkan tetap berada di tengah-tengah jemaat Korintus? Tidak ada yang mau menegur. Pertama, sepertinya ada keengganan untuk menegur orang itu dan dosanya karena orang itu memiliki pengaruh yang kuat di Korintus. Andrews Bible Commentary halaman 1624 katakan bahwa kesediaan gereja untuk menutup mata terhadap situasi tersebut mengindikasikan bahwa pria tersebut kemungkinan besar adalah sosok yang berpengaruh di dalam gereja, baik karena kekayaan yang dimilikinya maupun karena jabatannya sebagai seorang pemimpin di dalam masyarakat. Juga jika ia merupakan seorang yang dermawan, maka mereka, jemaat
yang berhutang budi kepadanya pasti akan ragu atau enggan untuk mengambil tindakan apapun terhadap dosa dan pelanggarannya. Yang kedua, jemaat di Korintus telah membangun pemahaman bahwa moralitas dan perilaku atau praktek hidup itu tidaklah begitu penting atau kurang penting. Yang utama bagi mereka adalah pengetahuan atau knowledge tentang kebenaran atau firman Tuhan. Andrews Bible Commentary halaman 1624 memberikan beberapa gambaran mengenai dampak dan akibat bila dosa percabulan itu terus dibiarkan di dalam jemaat. Yang pertama, hal itu akan mempermalukan nama Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan serta mencoreng reputasi gereja serta merusak panggilan kudus mereka. Yang kedua, hal itu menimbulkan duka dan kesedihan di hati anggota-anggota jemaat yang setia, bahkan sangat mungkin menuntun pada perpecahan di dalam tubuh gereja di Korintus. Yang ketiga, akan membawa pengaruh buruk bagi anggota-anggota gereja yang lain. Paulus menyinggung hal ini seperti sedikit ragi yang mengkamirkan seluruh adonan dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-6. Artinya, satu dosa yang ditoleransi akan mempengaruhi seluruh tubuh gereja. Yang keempat, hal ini dianggap pengkhianatan dan akan menimbulkan duka di hati Tuhan sendiri. Acts of the Apostle halaman 11 katakan, setiap pengkhianatan terhadap gereja adalah pengkhianatan terhadap Dia yang telah menebus umat manusia dengan darah anaknya yang tunggal. Nah, apa pelajaran yang dapat kita petik dari pembahasan topik ini? Kita, saudaraku, tidak boleh menoleransi dosa karena pelakunya memiliki pengaruh yang kuat, kaya, atau punya jabatan terhormat, atau mungkin karena dia seorang pemimpin dan sekaligus juga penyumbang di gereja. 2 Timotius 4 ayat 2 bagian B, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jangan saudaraku menggunakan alasan kasih untuk membiarkan pelanggaran terus terjadi tanpa teguran dan nasihat untuk mengamarkan dan juga memperbaiki. Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Selanjutnya, kebenaran firman Allah haruslah menjadi standar tertinggi dan otoritas yang paling berkuasa lebih daripada segala pengaruh dan kuasa manusia juga dunia. Dengan demikian, iman bukanlah sekedar pengetahuan, tetapi suatu ketaatan atau ketundukan pada firman-Nya. Nah, gereja, saudaraku, dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus yang kudus. Kasih harus diangkat tinggi, namun pelanggaran tidak boleh dibiarkan tanpa teguran dan disiplin. Homeward Bound halaman 252 katakan, kepada gereja Allah meletakkan tanggung jawab terhadap setiap anggotanya. Terhadap mereka yang terjerumus ke dalam dosa, gereja memiliki kewajiban untuk memperingatkan, menasihati, dan jika memungkinkan memulihkan mereka. Tegurlah, amarkan dengan keras, dan nasihatilah. Bertindaklah dengan setia terhadap perbuatan yang salah. Peringatkan setiap jiwa yang berada dalam bahaya, dan jangan biarkan seorang pun menipu diri sendiri. Sebutkanlah dosa dengan namanya yang sebenarnya. Gereja harus menunjukkan bahwa gereja tidak membenarkan perbuatan mereka, atau gereja sendiri akan mencemarkan nama Tuhannya. Gereja harus berbicara tentang dosa dan menyatakan apa yang Allah katakan tentang hal itu. Siapapun yang menghina otoritas gereja, ia menghinakan otoritas Kristus sendiri. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema menangani masalah skandal. Menurut 1 Korintus 5 ayat 1-13, langkah-langkah apa yang Paulus minta jemaat Korintus lakukan terhadap anggota yang hidup dalam dosa seksual yang terang-terangan. Paulus menegaskan bahwa jemaat tidak boleh membiarkan dosa yang terbuka terus berlangsung tanpa tindakan. Ia memerintahkan beberapa langkah disiplin jemaat. Yang pertama, mengakui bahwa dosa tersebut serius dan tidak dapat ditoleransi. Yang kedua, menjatuhkan disiplin jemaat, yaitu mengeluarkan pelaku dari persekutuan sementara, ayat 2 dan ayat 13. Yang ketiga, kalau tidak bertobat, ayat 5 dia katakan serahkan kepada iblis, yaitu membiarkan pelaku mengalami konsekuensi dari pilihannya, karena ia telah keluar dari perlindungan kehidupan yang taat kepada Allah. Lalu yang keempat, tidak menjalin pergaulan yang akrab atau makan bersama sebagai tanda penerimaan terhadap gaya hidup dosanya, ayat 9-11. Lalu kemudian tetap mengarahkan semua tindakan kepada tujuan pemulihan. Maksudnya agar orang tersebut bertobat dan akhirnya diselamatkan, ayat 5.
Mengapa Paulus memerintahkan disiplin jemaat yang begitu tegas? Apakah tindakan itu bertentangan dengan kasih Kristus? Jawabannya tidak. Justru disiplin jemaat merupakan salah satu bentuk kasih yang bertujuan memulihkan. Secara teologis terdapat beberapa prinsip penting. Yang pertama, kekudusan gereja itu harus dijaga. Gereja adalah umat yang dipanggil untuk menjadi kudus. 1 Korintus 1 ayat 2. Dan dosa yang dilakukan secara terbuka dan tanpa pertobatan akan merusak nama baik dan kesaksian gereja, juga mempengaruhi anggota yang lain. Yang kedua, kasih yang sejati tidak toleransi terhadap dosa. Kasih Alkitab tidak berarti membiarkan seseorang terus hidup dalam dosa. Mengabaikan dosa bukanlah kasih, melainkan membiarkan seseorang sementara berjalan menuju kebinasaan. Prinsip yang ketiga, tujuan disiplin adalah pemulihan, bukan penghukuman. Ungkapan supaya rohnya diselamatkan di ayat 5 menunjukkan bahwa sasaran utama disiplin adalah pertobatan dan keselamatan. Dan yang keempat, disiplin itu mencerminkan karakter Allah. Allah adalah kasih tetapi juga kudus. Karena itu gereja dipanggil untuk menunjukkan dua sifat ini. Kasih kepada orang berdosa tetapi juga ketegasan terhadap dosa itu sendiri. Keseimbangan inilah yang menjadi dasar disiplin gereja. Bagaimana gereja masa kini dapat menerapkan disiplin jemaat secara alkitabiah tetapi tidak kehilangan semangat kasih dan pemulihan? Nah, saudaraku, disiplin gereja harus dilakukan dengan sikap Kristus, bukan dengan kemarahan atau keinginan untuk mempermalukan. Ada beberapa prinsip praktis. Yang pertama, mengutamakan pendekatan pribadi dan pastoral sebelum mengambil tindakan secara resmi. Ini penting untuk dilakukan. Yang kedua, memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada firman Tuhan, bukan pada prasangka atau kepentingan pribadi. Yang ketiga, membedakan antara orang yang sedang bergumul melawan dosa dan orang yang secara sadar mempertahankan gaya hidup berdosa tanpa ada pertobatan. Lalu kemudian menyambut kembali dengan penuh kasih pada waktu orang itu bertobat dengan sungguh-sungguh. Berbicara tentang bagaimana jemaat bersikap jika ada anggota yang berbuat dosa, Ellen White memberikan nasihat di dalam The Desire of Ages halaman 441. Dia mengatakan, jika orang lain mengabaikan tugas yang telah diperintahkan Kristus, tugas apa? Yaitu berusaha memulihkan mereka yang tersesat dan berbuat dosa. Mereka pun turut terlibat dalam dosa tersebut. Atas kejahatan yang seharusnya dapat kita cegah, kita sama bertanggung jawabnya seolah-olah kita sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. Namun, kesalahan itu harus kita sampaikan langsung kepada si pelanggar itu sendiri. Kita tidak boleh menjadikannya bahan pembicaraan dan kritik di antara kita sendiri. Bahkan setelah hal itu disampaikan kepada jemaat, kita tidak boleh mengulanginya kepada orang lain. Saat kita berusaha memperbaiki kesalahan orang lain, Roh Kristus akan menuntun kita untuk melindungi mereka sejauh mungkin dari kritik, bahkan dari saudara-saudara seiman mereka sendiri. Apalagi dari kecaman dunia yang tidak percaya. Kita sendiri pun bersalah dan membutuhkan belas kasihan serta pengampunan Kristus. Dan sebagaimana kita berharap Dia memperlakukan kita, demikianlah Dia memerintahkan kita untuk memperlakukan satu sama lain. Baik, kita tiba pada pokok diskusi mengenai melindungi identitas jemaat. Nah, di dalam surat Paulus mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh membawa masalah mereka ke pengadilan orang-orang yang tidak benar. 1 Korintus 6 ayat 1. Nah, apakah ini berarti bahwa orang Kristen tidak boleh membawa perkara mereka ke pengadilan sipil? Nah, ada 4 alasan mengapa Paulus begitu tegas soal hal ini kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, oleh karena membawa masalah ke pengadilan sipil itu merusak kesaksian jemaat di hadapan dunia.
Ketika saudara seiman saling menggugat di hadapan hakim yang tidak percaya, maka disitulah dunia menyaksikan pertengkaran orang Kristen dan menertawakan iman mereka. Dan ini mempermalukan nama Kristus di depan umum. Alasan yang kedua, kenapa Paulus menegaskan hal ini? Oleh karena itu bertentangan dengan panggilan tinggi orang percaya. The highest calling dari orang-orang yang percaya. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3, orang kudus akan menghakimi dunia dan bahkan menghakimi malaikat. Oleh karena itu jika kelak nanti orang kudus akan dipercayakan untuk hal sebesar itu, maka seharusnya saat ini orang kudus mampu menyelesaikan perkara-perkara kecil di dalam lingkungan jemaat. Membawa kasus jemaat keluar terlihat sebagai kekalahan. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 7. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga oleh karena pengadilan sekuler itu menghakimi dengan standar dunia, bukan standar Kristus. Di dunia Romawi, orang kaya yang berkuasa itu cenderung diistimewakan. Dan di sini ketika Paulus mengatakan kata atau menggunakan kata tidak benar, di sini berarti merujuk kepada orang-orang yang tidak percaya, bukan kepada orang-orang yang percaya. Ini merujuk kepada mereka yang menghakimi tidak berdasarkan prinsip Allah. Dan yang keempat, alasan kenapa Paulus menitik beratkan pesan ini? Karena Kristus sudah memberi jalan penyelesaian di dalam jemaat. Yesus memberikan petunjuk yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan antara saudara. Itu dicatat di dalam Matius pasal 18. Jadi jemaat seharusnya punya cara sendiri tanpa membawa masalah itu keluar. Nah mungkin kita bertanya, apakah berarti orang Kristen tidak boleh sama sekali ke pengadilan sipil? Jawabannya adalah boleh. Ada 3 hal. Yang pertama, di dalam kasus yang Paulus sementara jelaskan di sini, ini adalah soal sengketa antar sesama Kristen, bukan perkara pidana. Ini bukan kejahatan pidana yang justru akan menjadi wewenang pemerintah yang ditetapkan Allah. Jadi Paulus sendiri di dalam Roma pasal 13, dia menganjurkan bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Itu ditetapkan oleh Allah. Jadi apabila ada kasus-kasus pidana, maka kita serahkan juga kepada mereka untuk menghakimi. Kemudian yang kedua, Paulus sendiri pernah menggunakan haknya di pengadilan Romawi dan naik banding kepada Kaisar. Kisah pasal 22, kisah pasal 25. Dan yang ketiga, kita harus mengerti bahwa inti larangan Paulus di sini adalah saudara seiman jangan saling menyeret ke pengadilan sekuler. Artinya kalau masalah itu bisa diselesaikan dengan baik di dalam keluarga jemaat, maka itu akan lebih baik. Di dalam kutipan Roh Nubuat Kisah Para Rasul halaman 306 di sana dikatakan, perkara hukum di antara saudara-saudara seiman merupakan noda bagi kebenaran. Orang Kristen yang saling berperkara di pengadilan membuat jemaat menjadi bahan ejekan bagi musuh-musuhnya dan menyebabkan kuasa kegelapan bersorak-sorai. Nah, Paulus mengamarkan agar jemaat tidak membuka aib di depan umum. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana jika penyelesaian masalah di dalam jemaat tetap tidak adil? Apakah menjaga citra jemaat lebih penting daripada menegakkan keadilan? Nah, ada 4 poin yang perlu kita pahami sehubungan dengan hal ini. Yang pertama, di sini Paulus tidak sedang memilih citra di atas keadilan. Ia justru mengharapkan kedua-duanya. Citra jemaat dijaga dan keadilan juga tetap dijaga. Kesaksian jemaat harus baik dan keadilan di dalam jemaat juga harus baik. Nah, masalahnya di sini dengan pengadilan kafir ini menurut Paulus akan memperlihatkan keadilan Kristus itu tidak tercapai dan nama Kristus itu akan tercemar. Jadi ini bukan soal menutupi, melainkan ini soal di mana dan bagaimana keadilan itu dapat ditegakkan. Kemudian yang kedua, Paulus di sini menawarkan jalan ketiga. Jadi yang pertama bukan bertarung di pengadilan kafir, dan yang kedua bukan berarti juga menutupi keadilan. Tetapi yang ketiga adalah menyelesaikan dengan adil
dan menyelesaikan masalah secara Kristiani di dalam jemaat. Kita bisa lihat itu dalam ayat 5, tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Jadi jemaat justru diharapkan dapat menjadi hakim yang benar atas persoalan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, lebih baik menderita ketidakadilan. Nah, apa arti dari perkataan Paulus ini? Lebih baik menderita ketidakadilan. Nah, hal ini bukanlah izin untuk melakukan kejahatan atau saling menyakiti di dalam jemaat. Ini adalah panggilan untuk jemaat agar dapat menjadi orang-orang yang mengampuni. Ini adalah panggilan untuk memiliki roh mengampuni dan rela berkorban demi nama Kristus. Tetapi Paulus di sini segera menegur pelaku kesalahan. Paulus mengatakan kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu merugikan orang lain. Itu kita bisa baca di dalam ayat 8. Jadi dosa itu tetap harus ditangani, tetapi di dalam hal ini Paulus mengajak orang Kristen untuk tetap memiliki roh mengampuni sesama manusia. Kemudian yang keempat, menutupi dosa demi citra itu bukanlah sikap Alkitab. Amsal 28 ayat 13 firman Tuhan mengatakan siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Dan di sini kita dapat melihat bahwa kita tidak boleh mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Efesus pasal 5 ayat 11. Artinya, bila penyelesaian internal sendiri tidak adil, maka itu juga adalah kegagalan yang Paulus kecam. Tujuan pembicaraan Paulus di sini adalah bersifat memulihkan dan juga kebenaran di dalam jemaat itu sendiri. Dan oleh karena itu, di dalam kasus kejahatan serius, misalnya pelecehan dan juga tindakan kekerasan atau tindakan pidana yang terjadi di dalam jemaat, menjaga citra tidak boleh menjadi alasan untuk menyembunyikannya. Keadilan dan perlindungan korban harus didahulukan. Di dalam Enduring World, komentari untuk 1 Korintus pasal 6 ini, di sana dikatakan bahwa Paulus tidak berkata, mengapa tidak menderita kerugian saja daripada menghadapi masalah? Sebaliknya ia berkata, mengapa tidak menderita kerugian saja daripada membawa perselisihanmu di hadapan orang-orang yang tidak percaya. Terima kasih pendeta, kita masuk pada pokok pembahasan penawar terhadap percabulan. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apa itu percabulan dan mengapa itu memerlukan penawar? Di dalam perjanjian baru, kata yang paling sering diterjemahkan sebagai percabulan adalah kata Yunani porneia, yang adalah segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan atau mencakup berbagai bentuk hubungan seksual yang bertentangan dengan kehendak Allah yang merupakan kenajisan seperti hubungan seksual sebelum menikah atau fornication, persinahan atau adultery, prostitusi, hubungan homoseksual, atau hubungan antar saudara yang disebut incest. Jadi ketika Paulus berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan dalam 1 Korintus 6 ayat 18, ia tidak sedang berbicara tentang satu jenis dosa saja, tetapi seluruh perilaku seksual yang berada di luar atau bertentangan dengan rancangan Allah sendiri. Nah, percabulan memerlukan penawar karena percabulan digambarkan sebagai racun rohani yang perlahan-lahan menghancurkan seluruh kehidupan manusia, dalam hal ini khususnya jemaat di Korintus. Sama seperti racun membutuhkan penawar, demikian pula dosa seksual memerlukan penyembuhan ilahi. Efesus 5 ayat yang ketiga katakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Apa faktor penyebab percabulan semakin banyak terjadi saat itu di jemaat Korintus? Selain pengaruh sosial budaya di kota Korintus sendiri, salah satu faktor utama yang menyebabkan percabulan semakin banyak terjadi di jemaat Korintus adalah adanya pemahaman yang keliru tentang kemerdekaan yang diberikan oleh Injil. Sebagian anggota jemaat menganggap bahwa karena mereka telah diselamatkan oleh kasih karunia dan tidak lagi berada di bawah penghukuman hukum Taurat, maka mereka bebas melakukan apa saja, termasuk dalam kehidupan seksual. Mereka menyalahgunakan ajaran tentang kasih karunia sebagai alasan untuk hidup menurut keinginan daging mereka. Apa respon Paulus? Paulus mengajarkan bahwa tubuh orang percaya bukan lagi milik mereka sendiri.
Kita telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal dan menjadi anggota Kristus 1 Korintus 6 ayat 15 serta merupakan bait Roh Kudus 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Karena itu setiap tindakan yang dilakukan dengan tubuh haruslah mencerminkan hubungan dengan Kristus. Pendirian Paulus tercermin juga dalam Roma 6 ayat 1 dan 2. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Dan dikatakan sekali-kali tidak. Kemudian Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kemudian Galatia 5 ayat 13, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Steps to Christ halaman 60. Kasih karunia Kristus tidak pernah mendorong seseorang untuk berbuat dosa. Sebaliknya, kasih karunia itu membebaskan manusia dari kuasa dosa dan memampukannya hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dalam buku The Acts of the Apostle halaman 315, banyak orang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi mereka tidak mengalami perubahan hati yang sejati. Mereka menganggap bahwa kasih karunia Allah memberi kebebasan untuk mengikuti kecenderungan alami mereka. Ini adalah suatu penipuan yang sangat berbahaya. Sekarang, mengapa Paulus menghubungkan pengudusan dengan menjauhkan diri dari percabulan menurut 1 Tesalonika 4 ayat 1-8? Kata Yunani hagiasmos berarti sebuah proses untuk menjadi kudus atau dipisahkan, diasingkan bagi Allah. Pengudusan bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi hidup sesuai dengan tujuan dan kehendak Allah. Demikianlah Paulus menegaskan bahwa pengudusan bukan sekedar status rohani saja, melainkan cara hidup yang nyata yang diubahkan sesuai dengan firman Allah. Salah satu bukti paling jelas dari kehidupan yang dikuduskan adalah kemurnian seksual. 1 Tesalonika 4 ayat 3, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhkan diri dari percabulan. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 702-703 merangkumkan penekanan Paulus bahwa Injil haruslah menghasilkan standar moral yang sama sekali berbeda. Kekudusan Kristen bukan hanya persoalan ibadah, tetapi juga menyangkut penggunaan tubuh untuk kemuliaan Tuhan. Andrews Bible Commentary menambahkan bahwa pengudusan selalu mencakup dimensi moral. Tidak mungkin seseorang mengaku telah disucikan sementara hidupnya tetap berada di dalam dosa, khususnya dalam hal ini dosa seksual. Sekarang apa penawar bagi percabulan dan apa pelajarannya bagi kita di jemaat saat ini? Penawar bagi percabulan menurut Paulus dalam konteks 1 Korintus pasal 6 adalah yang pertama, masing-masing perlu menyadari identitas kita di dalam Kristus. 1 Korintus 6 ayat 11, bahwa kita telah memberi diri untuk disucikan, dikuduskan dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah. Yang kedua, kita perlu hidup dalam persatuan dengan Kristus. 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Yang ketiga, kita perlu mengingat bahwa hidup kita termasuk tubuh kita telah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Demikianlah tubuh kita ini sekarang menjadi bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. The Ministry of Healing halaman 176 katakan, tidak seorang pun dapat memperoleh kemenangan atas hawa nafsu yang lebih rendah tanpa pertolongan ilahi. Roh Allah memberikan kepada manusia kuasa untuk mengendalikan setiap kecenderungan yang diwarisi maupun yang diperoleh. Pelajaran bagi kita bahwa kita harus waspada terhadap segala godaan percabulan yang akan merusak kualitas kehidupan pribadi dan kerohanian kita dan membawa pengaruh buruk juga terhadap keluarga serta jemaat kita. Mind, Character, and Personality, jilid 1 halaman 228. Setan, saudaraku, mengetahui bahwa bila ia dapat menuntun manusia kepada kenajisan moral, maka ia telah berhasil merusak karakter, melemahkan kuasa rohani, dan memisahkan jiwa dari Allah. Jadi kita perlu dengan doa membiarkan hadirat Kristus selalu tinggal di dalam hati kita, agar kita dapat membentengi pikiran kita dengan segala firman-Nya, supaya kita dapat luput dari pencobaan, termasuk pelanggaran dari dosa seksual.
Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat judul menikah dan lajang. Menurut 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 7 ayat 9, bagaimana Paulus mengajarkan orang percaya untuk menjauhi percabulan, baik bagi yang sudah menikah maupun yang masih lajang. Nah, Paulus mengajarkan bahwa dasar kehidupan yang murni adalah hubungan yang erat dengan Kristus dan kesadaran bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus. Bagi orang yang menikah, hubungan seksual itu adalah anugerah Allah yang dinikmati dalam ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suami dan istri dipanggil untuk saling memenuhi kewajiban pernikahan dengan kasih dan kesetiaan, sehingga tidak memberi kesempatan kepada pencobaan. Sementara bagi mereka yang masih lajang, Paulus menghargai kehidupan melajang sebagai panggilan yang baik bagi sebagian orang. Tetapi kalau seorang tidak dapat mengendalikan diri, lebih baik menikah daripada terus hidup dalam pergumulan yang membawa kepada dosa. Dengan demikian, baik menikah maupun melajang merupakan keadaan hidup yang dapat memuliakan Allah apabila dijalani sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa Paulus menghubungkan kekudusan seksual dengan identitas orang percaya sebagai bait Roh Kudus dan anggota Kristus? Paulus menunjukkan bahwa etika seksual Kristen tidak didasarkan semata-mata pada aturan moral, tetapi pada identitas rohani orang percaya. Ada beberapa prinsip teologis sehubungan dengan hal ini. Yang pertama, tubuh adalah bait Roh Kudus. Dalam perjanjian lama, bait Allah itu adalah tempat hadirat Allah berdiam. Sekarang ini, melalui Roh Kudus, tubuh orang percaya menjadi tempat kediaman Allah. Karena itu tubuh harus dipelihara dalam kekudusan. Ellen White dalam Reflecting Christ halaman 150 mengingatkan tentang maraknya dosa ini. Dia katakan, sebuah gambaran mengerikan mengenai kondisi dunia telah terungkap di hadapan saya. Amoralitas merajalela di mana-mana. Kebebasan seksual yang tak terkendali merupakan dosa khas zaman ini. Belum pernah sebelumnya kejahatan mengangkat kepalanya yang cacat dengan keberanian sebesar ini. Orang-orang tampak seperti terbius dan para pecinta kebajikan serta kebaikan sejati hampir putus asa melihat keberanian, kekuatan, dan penyebarannya yang luas. Kejahatan yang merajalela ini tidak hanya terbatas pada orang-orang yang tidak beriman dan para pencemooh. Seandainya saja demikian, tetapi kenyataannya tidak. Prinsip yang kedua, orang percaya itu telah dipersatukan dengan Kristus. Menurut 1 Korintus 6 ayat 17, di sana dikatakan bahwa orang yang bersatu dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi percabulan merusak kesaksian dan persatuan tersebut karena menggunakan tubuh yang telah menjadi milik Kristus untuk tujuan yang bertentangan dengan kehendaknya. Prinsip yang keempat, seks itu adalah ciptaan Allah yang kudus. Paulus tidak merendahkan seks maupun pernikahan. Sebaliknya ia menegaskan bahwa seks adalah karunia Allah yang memiliki tempat yang benar, yaitu dalam pernikahan. Yang keempat, kekudusan dimungkinkan oleh kuasa Roh Kudus. Paulus menempatkan perintah jauhilah percabulan di antara dua kenyataan besar. Dia katakan kita bersatu dengan Kristus dan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Artinya apa? Kemenangan atas dosa seksual tidak hanya diperoleh melalui kemauan, tetapi harus melalui kehidupan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana gereja di zaman modern dapat menolong anggotanya supaya hidup kudus di tengah budaya yang semakin mengaburkan makna seksualitas menurut Alkitab? Saudaraku, kita sebagai gereja dipanggil bukan hanya mengajarkan larangan, tetapi juga membangun pemahaman yang benar tentang maksud Allah atas seksualitas. Ada beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengajarkan teologi Alkitab tentang penciptaan, pernikahan, dan kekudusan tubuh. Yang kedua, menciptakan lingkungan gereja yang aman untuk membahas
pergumulan seksual secara terbuka dan penuh kasih, sehingga orang yang mau bertanya akan merasa sangat disambut dan dilayani. Lalu yang ketiga, membina kaum muda, juga keluarga-keluarga agar dapat memahami nilai kesucian sebelum menikah dan kesetiaan di dalam pernikahan. Lalu kemudian menolong mereka yang bergumul dengan pencobaan melalui pendampingan rohani, doa, dan akuntabilitas. Lalu kemudian mereka yang dewasa secara rohani menjadi teladan bahwa kasih karunia Allah sanggup memulihkan setiap orang yang bertobat. Sehubungan dengan keputusan untuk menikah harus sangat dipertimbangkan dengan hati-hati dan penuh doa. Dan Ellen White memberikan nasihat di dalam The Adventist Home halaman 43 ketika dia katakan, pernikahan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi dan bergantung dan berdampak pada hidup Anda, baik di dunia ini maupun di akhirat. Seorang Kristen yang tulus tidak akan melanjutkan rencananya ke arah ini tanpa keyakinan bahwa Tuhan menyetujui langkahnya. Ia tidak akan ingin memilih sendiri, melainkan akan merasa bahwa Tuhanlah yang harus memilihkan untuknya. Kita tidak boleh mencari kesenangan diri sendiri, sebab Kristus pun tidak mencari kesenangan dirinya sendiri. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa seseorang harus menikahi orang yang tidak dicintainya. Hal itu akan menjadi dosa. Namun, keinginan semata dan sifat emosional tidak boleh dibiarkan membawa kita kepada kehancuran. Tuhan menuntut segenap hati kasih yang tertinggi. Apabila anak-anak muda kita diberikan pemahaman dan tuntunan yang benar tentang pernikahan, maka rumah tangga di jemaat-jemaat kita akan menjadi terang bagi Yesus Kristus. Kita tiba pada pendalaman. Nah, mengapa menyembah berhala, kemamukan, dan percabulan itu dikelompokkan secara bersama-sama? Ada 4 alasan. Alasan yang pertama, karena ketiganya berakar pada satu hal yang sama, yaitu hilangnya penguasaan diri. Penyembahan berhala adalah menyerahkan hati kepada Allah palsu. Kemabukan adalah menyerahkan tubuh kepada minuman. Percabulan adalah menyerahkan tubuh kepada nafsu. Ketiganya ini sama-sama merupakan bentuk dari penyembahan kepada sesuatu selain Allah, yaitu kepada keinginan diri sendiri. Kemudian alasan yang kedua, karena di dunia Korintus ketiganya memang saling berkaitan secara nyata. Artinya pesta penyembahan berhala biasanya ditandai dengan makan dan juga minuman yang berlebihan, minuman yang memabukkan, dan itu akan membuka pintu bagi percabulan. Dan Paulus mengingatkan hal ini dengan merujuk kembali peristiwa embul emas. Di sana dikatakan bangsa itu duduk untuk makan dan minum, kemudian bangkit untuk bersukaria. Nah, saudara, jadi ada pola yang berantai di sini. Berhala, mabuk, dan juga cabul. Alasan yang ketiga, karena ketiganya sama-sama menajiskan bait suci atau bait kudus. Dan ini adalah serius di mata Allah. Paulus menempatkan mereka dalam satu daftar yang tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Daftar ini kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10. Ini menunjukkan bahwa di hadapan Allah tidak ada dosa kecil yang boleh menyerahkan tubuh dan jiwa kepada kuasa selain Allah. Dan alasan yang keempat, karena kekalahan dalam satu hal akan membuka jalan bagi kekalahan dalam hal lain. Bila seorang kalah dalam mengendalikan nafsu tubuh, maka dia juga akan kehilangan kekuatan moral untuk menang atas godaan yang lain. Dan itulah sebabnya ketiga dosa ini sering berjalan bersamaan. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa banyak orang Kristen yang makan apa saja, tapi kehidupan rohani mereka justru lebih baik daripada orang Advent yang memiliki kekebalan kesehatan? Ada 5 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, alasan yang pertama oleh karena kerohanian itu diukur dari hati dan kasih, bukan dari daftar makanan. Rasul Paulus berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman,
tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Seorang bisa memiliki pola makan yang sempurna, tetapi hatinya jauh dari Kristus. Sebaliknya, seorang bisa kurang mengenal kekebalan kesehatan, tetapi sungguh-sungguh mengasihi Kristus dan sesama. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa pekabaran keselamatan adalah pekabaran yang penting. Dan pekabaran kesehatan itu adalah sarana, bukan tujuan. Kesehatan yang baik akan menjaga pikiran yang jernih, agar kita dapat melayani Allah dengan lebih baik. Dan itu adalah berkat yang nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi, apabila kesehatan itu dijadikan tujuan akhir atau ukuran kesalehan, dijadikan seperti penyembahan berhala, maka itu akan kehilangan maknanya. Paulus mengingatkan makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. 1 Korintus 8 ayat 8. Alasan yang ketiga, karena memiliki terang tidak otomatis sama dengan hidup dalam terang. Orang Advent dipercayakan berkat perkabaran kesehatan, tetapi berkat itu hanya bermanfaat bila disertai dengan kerendahan hati, disertai dengan kasih, dan juga hubungan yang hidup dengan Kristus. Tanpa itu, pengetahuan yang benar akan menjadi sekedar teori, bukan kuasa yang mengubahkan hati kita. Alasan yang keempat, karena rasa kita lebih benar akan menumbuhkan sikap Farisi dalam kehidupan kita. Yesus menceritakan orang Farisi yang membanggakan ketaatannya, termaksud soal makanan dan puasa. Tetapi justru pemungut cukai yang rendah hati pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Lukas pasal 18. Kesalehan itu atau kesalehan lahiria tanpa hati yang rendah dapat menjauhkan kita dari Allah, bukan mendekatkan. Dan yang kelima, pekabaran kesehatan itu tetaplah berkat dari Allah dan patut untuk dihidupi dengan setia. Itu adalah berkat. Kita telah memiliki pekabaran ini dan mari kita hidupkan itu. Tetapi pekabaran ini harus dialiri dengan kasih kepada Kristus. Bukan untuk menggantikan kasih kepada Kristus, apalagi untuk menghakimi sesama manusia. Tujuan akhir dari semuanya ini adalah untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pekabaran kesehatan ini membawa kita untuk memiliki karakter dan kasih sama seperti Kristus. Bukan sekedar semakin ketat dengan menu makanan dan menghakimi orang lain. Manuskrip 5, halaman atau tahun 1881 mengatakan, melalui masuknya diri yang tidak dikuduskan, apa yang seharusnya selalu kita sajikan sebagai berkat justru menjadi batu sandungan. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apa saja kira-kira bentuk dosa di dalam jemaat di akhir zaman ini? Kita perlu ingat bahwa jemaat bukanlah kumpulan orang-orang yang sudah sempurna. Karena itu Alkitab menunjukkan bahwa sejak zaman para rasul hingga sekarang, gereja kita selalu menghadapi pergumulan melawan dosa. Patriarchs and Prophets halaman 91 mengamarkan bahwa kejahatan moral pada zaman ini sedang meningkat seperti pada zaman sebelum air bah. Kecemaran seksual menjadi salah satu dosa terbesar yang akan mendatangkan murka Allah. Bentuknya bisa berupa perselingkuhan, pornografi, seks di luar nikah, hidup bersama tanpa pernikahan, pelecehan seksual, homoseksual, dan juga penyalahgunaan tubuh melalui kecanduan seksual. Bagaimana dosa percabulan ini bisa masuk ke dalam tubuh gereja saat ini? Yang pertama, ketika budaya dunia dibiarkan masuk ke dalam persekutuan umat lebih daripada pengaruh kebenaran firman Tuhan sebagai standar dan fondasi yang terkuat dan tertinggi yang absolut di dalam tubuh gereja. Sekarang ini saudaraku, budaya modern mempromosikan seks bebas, pornografi, hidup bersama tanpa menikah, dan menganggap kemurnian seksual sebagai sesuatu yang kuno. Jika umat lebih banyak menyerap nilai dari media sosial, film, atau lingkungan daripada firman Tuhan, maka standar moral perlahan berubah dan percabulan bisa meresap masuk. Dan yang lebih membahayakan lagi adalah ketika hal itu sudah dianggap biasa atau normal untuk ditoleransi ada di dalam jemaat. Yang kedua, ketika dosa kecil dibiarkan tanpa pertobatan.
Percabulan jarang dimulai dari persinahan secara langsung. Biasanya dimulai dari pikiran yang tidak dijaga, tontonan yang tidak murni, percakapan yang menggoda, hubungan emosional yang tidak sehat, rayuan yang dianggap sekedar bercanda saja. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-28, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya di dalam hati sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Yang ketiga, ketika hubungan pria dan wanita di dalam jemaat termasuk dalam melakukan pelayanan tidak memiliki batasan yang sehat. Pelayanan sering mempertemukan pria dan wanita dalam banyak kegiatan. Jika tidak disertai dengan hikmat, hubungan pelayanan dapat berubah menjadi kedekatan emosional yang tidak pantas dan membuka pintu pada percabulan. Yang keempat, ketika kehidupan rohani menjadi dingin dan menjauh dari Tuhan sehingga ada muncul ketakutan untuk menegur dosa percabulan yang terjadi di dalam tubuh gereja. Saudaraku, sama seperti yang terjadi di jemaat Korintus, dosa ini masuk sedikit demi sedikit ketika nilai-nilai dunia mulai diterima, batas-batas kekudusan mulai dikaburkan, dan dosa tidak lagi dianggap serius. Paulus menulis kepada jemaat yang sebenarnya memiliki banyak karunia rohani, tetapi pada saat yang sama sedang bergumul dengan kemerosotan moral. 1 Korintus pasal 5 dan 1 Korintus pasal 6. Hal ini menjadi peringatan bahwa aktivitas keagamaan tidak selalu sejalan dengan kekudusan hidup. Itu sebabnya kita diamarkan untuk menjaga mata, hati dan pikiran, menjauhkan diri dari situasi yang dapat membawa ke dalam pencobaan, dan selalu mengingat bahwa tubuh ini adalah tempat tinggal Roh Kudus. Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi oleh Allah. Sekarang bagaimana dengan dosa yang tersembunyi? Saudaraku, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kita perlu ingat hal itu. Lukas 12 ayat 2, tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kita mungkin bisa menutupi dosa kita dari manusia, tetapi tidak bisa menyembunyikannya dari pemandangan Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Itulah sebabnya Efesus 5 ayat 11-13 katakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Nah, apa solusi dan aplikasi bagi kita? Saudaraku, jangan pernah kita memiliki kesombongan rohani dan menganggap diri kita kebal terhadap pencobaan dan juga dosa, apalagi terhadap dosa percabulan. Siapapun kita dan apapun jabatan kita di dalam gereja, termasuk para pendeta dan pemimpin-pemimpin gereja, kita hanyalah manusia yang lemah yang mudah jatuh di dalam dosa. Pada akhirnya 1 Petrus 5 ayat 6-11 katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita datang dengan kerendahan hati kepada Allah dalam doa, supaya kita mendapatkan pertolongan melawan segala jenis pencobaan dari si jahat. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami di sorga, kami bersyukur Engkau beri kami kesempatan untuk kembali belajar dari firman-Mu. Kami membutuhkan terang dan hikmat sorga, tuntunan kuasa Roh Kudus, untuk kami mengerti apa yang telah kami pelajari, dan kami memiliki kuasa untuk mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya dengan demikian kehidupan kami ya Tuhan tidak akan terus hidup di dalam dosa, melainkan hidup di dalam kehidupan yang diubahkan oleh pertolongan Roh Kudus. Bapa, bantulah masing-masing kami, sebab kami lemah, kami tak berdaya, kami manusia berdosa. Ampunilah kami dari dosa kami, dan berkatilah kami semua.
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.